Malam di desa kecil dekat Wonosobo terasa sangat lembab, seperti uap yang keluar dari tungku nasi yang baru dibuka. Udara pegunungan Jawa Tengah yang biasanya dingin, entah mengapa malam ini terasa berat dan menyesakkan. Jarum jam baru saja melewati angka 11, dan desa seolah mati suri. Lampu-lampu jalan yang remang-remang sesekali berkedip, sementara suara tonggeret di kejauhan menciptakan simfoni alam yang monoton. Aku berjalan perlahan menyusuri jalan setapak berbatu. Malam ini aku memilih mengenakan dress katun tipis berwarna ungu muda, bermotif bunga melati kecil yang tersebar di kainnya. Gaun itu sangat ringan, hampir terasa seperti kulit kedua, dengan tali spaghetti yang terus-menerus merosot dari bahu kananku. Rambut hitamku yang panjang kubiarkan terurai, basah oleh keringat di tengkuk, memberikan sensasi dingin yang kontras dengan udara yang gerah. Aku bisa merasakan setiap embusan angin kecil yang masuk melalui celah kain, menyentuh kulitku yang lembab. Kakiku yang beralaskan sandal jepit kulit tipis dengan lilitan tali di pergelangan kaki, terasa hangat bersentuhan dengan tanah. Setiap langkahku menimbulkan suara gesekan halus yang entah mengapa terdengar sangat keras di telingaku sendiri. Aku baru berusia 18 tahun. Namun malam ini, berat atmosfer di rumah kayu tua milik ayah membuatku merasa jauh lebih tua. Rumah kami terletak di pinggiran hutan jati, sebuah bangunan joglo kuno dengan kayu-kayu hitam yang sudah mulai melapuk. Ibu menghilang saat aku berusia 5 tahun. Di desa ini, kata hilang adalah tabu yang disimpan rapat dalam kotak kayu terkunci. Ayah tidak pernah bicara tentangnya. Yang tersisa hanyalah sebuah kotak beludru merah berisi 2 lembar foto yang sudah menguning dan sebotol kecil minyak wangi milik ibu. Aroma cendana yang tajam, pahit, dan sedikit bau tanah basah. Saat aku membuka pintu kayu besar yang berderit, cahaya kekuningan dari lampu minyak di ruang tengah menyambutku. Ayah sedang duduk di sana, mengenakan kaos singlet putih tipis yang memperlihatkan otot lengannya yang kuat dan kecoklatan akibat bekerja di ladang. Di depannya ada segelas kopi hitam yang sudah dingin dan tumpukan koran lama. Rambut hitamnya yang pendek terlihat berantakan. "Baru pulang, Lati?" tanyanya dengan suara rendah yang sedikit serak. Aku mengangguk pelan, lalu duduk di kursi kayu di hadapannya. Tatapan ayah malam ini terasa berbeda. Matanya seolah-olah sedang memindai sesuatu di balik kulitku. Sebuah tatapan yang dalam dan intens, membuat bulu kuduku berdiri bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. "Waktunya sudah hampir sampai," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepadaku. Suaranya yang berat itu seolah bergetar di udara yang statis. "Aku lupa waktu di tepi sungai tadi ya," jawabku singkat. Aku tidak ingin menceritakan bagaimana aku menghabiskan waktu berjam-jam hanya dengan melihat pantulan diriku di air yang gelap. Setelah percakapan singkat itu, aku naik ke kamarku di lantai atas. Aku berdiri di depan cermin besar berbingkai ukiran kayu jati. Bayanganku di cermin tampak asing. Bahuku terlihat lebih tegak, tatapanku lebih tajam, dan bibirku tampak sedikit bengkak karena suhu udara yang panas. Aku mulai memperhatikan detail tubuhku sendiri, lekuk pinggang, bayangan di bawah tulang selangka yang menonjol, dan bagaimana gaun tipis itu menempel pada kulitku yang berkeringat. Berdiri bertelanjang kaki di atas lantai kayu yang halus, aku merasa ada sesuatu yang baru yang mekar di dalam diriku. Sebuah kekuatan feminin yang selama ini tertidur, kini mulai menggeliat. Keesokan paginya, aroma telur dadar dengan irisan cabai hijau dan bawang merah memenuhi dapur.
Ayah selalu bangun sebelum matahari terbit. Aku turun dengan rambut yang masih acak-acakan. Saat aku melihat ayah sedang memotong sayuran, aku terpaku melihat tangannya. Tangan yang kasar, dengan urat-urat yang menonjol, menunjukkan kekuatan yang tenang namun dominan. Saat pisau itu membelah tomat dengan sekali tekan, aku sedikit tersentak. Aku memperhatikannya terlalu lama, dan ayah menyadarinya. Dia menoleh, memberikan senyuman tipis yang misterius. Siang harinya aku pergi ke telaga yang terletak di balik hutan jati. Itu adalah tempat favoritku. Aku melepaskan sandalku, membiarkan kaki telanjangku menyentuh rumput liar yang sedikit tajam, lalu mencelupkannya ke dalam air telaga yang jernih namun sangat dalam. Rasanya sangat sejuk, sebuah pelarian dari panas yang membakar. Namun, saat aku sedang asik memainkan air dengan kakiku, aku merasakan sebuah tatapan. Seseorang sedang memperhatikanku dari balik pepohonan. Aku menoleh dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya daun-daun jati yang kering bergesekan karena angin, menciptakan suara kasek yang membuat punggungku merinding. Malam itu, aku menemukan ayah di kebun belakang, sedang memeriksa tanaman tembakau di bawah cahaya bulan yang pucat. Dia mengenakan kemeja kain kasa yang kancing atasnya terbuka, memperlihatkan dadanya yang bidang. Lengan bajunya digulung, memperlihatkan butiran keringat yang berkilau di kulitnya yang gelap. "Kamu sering ke telaga itu sekarang," katanya tanpa menoleh. "Apa airnya menceritakan sesuatu padamu?" Aku ingin menjawab dengan candaan, tapi lidahku terasa kaku. "Aku hanya suka ketenangannya," jawabku akhirnya. Ayah berbalik, menatapku sangat lama. Ada sesuatu yang ingin dia katakan. Bibirnya sedikit bergetar, namun dia memilih untuk bungkam dan kembali pada tanamannya. Tengah malam, aku terbangun karena perasaan aneh. Seperti ada seseorang yang berdiri di ambang pintuku. Aku berbaring kaku, mata terbelalak menembus kegelapan. Cahaya bulan masuk melalui celah ventilasi, menyinari bayangan di lantai. Tidak ada siapa-siapa di sana, tapi jejak kehadirannya terasa begitu nyata, seperti aroma cendana milik ibu yang tiba-tiba melintas di hidungku. Udara di Wonosobo pagi ini tidak memberikan ampun. Panasnya terasa berbeda, bukan sekedar suhu tinggi, melainkan sensasi yang menusuk hingga ke dalam pori-pori. Aku terbangun dengan napas yang memburu. Mimpi semalam terasa begitu nyata. Aku berdiri di tengah hutan jati, dan akar-akar pohon itu melilit pergelangan kakiku, menarikku ke dalam tanah yang hangat. Aku turun ke dapur dengan perasaan limbung. Ayah sedang berada di sana, sedang mengasah parang panjangnya di atas batu asahan. Suara gesekan logam yang tajam, srek, 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 seolah berirama dengan detak jantungku. Hari ini aku mengenakan kain sarung batik lilit yang ketat di pinggul, dipadukan dengan atasan tank top sutra berwarna krem yang tipis. Karena cuaca yang sangat gerah, aku tidak mengenakan pakaian dalam yang tebal. Hanya lapisan tipis yang membuatku merasa sangat rentan, namun juga sangat sadar akan setiap inci kulitku. "Kamu terlihat pucat, Melati," suara ayah memutus keheningan. Dia berhenti mengasah. Jempolnya mengusap mata parang yang mengkilap untuk mengecek ketajamannya. "Hanya kurang tidur ya," jawabku sambil meraih teko air. Saat aku membungkuk untuk mengambil gelas, aku menyadari tatapan ayah terpaku pada lengkungan punggungku, yang garis yang terbentuk di balik kain sutra yang melekat karena keringat. Dia tidak segera berpaling. Ada keheningan yang menyesakkan selama beberapa detik sebelum dia berdeham dan berdiri. "Aku akan ke pasar kota. Mungkin pulang terlambat. Jangan terlalu banyak melamun di telaga," pesannya dengan nada yang lebih berat dari biasanya. Setelah ayah pergi,
Rumah terasa sangat sepi sekaligus mengancam. Aku memutuskan untuk membersihkan gudang di lantai bawah, tempat yang biasanya dihindari karena debunya yang tebal. Di sudut ruangan, di balik tumpukan tikar pandan yang sudah usang, aku menemukan sebuah kotak kayu jati berukir naga. Di dalamnya, aku menemukan selendang sutra milik ibu. Warnanya merah tua, aromanya masih menyimpan sisa-sisa minyak cendana yang pahit. Tanpa sadar, aku melilitkan selendang itu ke leherku, lalu ke bahuku yang terbuka. Tekstur sutranya sangat halus, hampir seperti sentuhan tangan manusia. Di dasar kotak, aku menemukan secari kertas yang terselip di lipatan kain. Tulisan tangannya halus namun terburu-buru. Darah ini tidak bisa berbohong. Ketika hutan memanggil, kau akan mengerti mengapa aku harus pergi sebelum aku melukainya. Tanganku gemetar. Melukainya? Siapa? Ayah. Sore harinya aku berjalan ke pusat desa untuk mencari udara segar. Di depan kedai kopi tua, aku bertemu dengan Banyu. Dia adalah teman masa kecilku yang kini bekerja sebagai pemandu wisata pendakian. Banyu tampak berbeda. Dia terlihat lebih dewasa dengan kulit yang terbakar matahari dan aroma keringat serta tembakau yang maskulin. "Melati, kamu berubah banyak," katanya. Matanya menelusuri penampilanku dari atas ke bawah, berhenti sejenak pada sandal taliku yang melilit betis. "Hanya karena cuaca, Banyu," jawabku malu-malu. Kami duduk di bangku kayu panjang. Banyu mencoba mendekat. Tangannya sengaja menyentuh jemariku saat dia memberikan segelas es kelapa muda. Sensasi sentuhannya membuatku kaget. Tapi ada rasa penasaran yang aneh. "Ada sesuatu yang gelap di matamu, Melati. Seperti kamu sedang menyimpan rahasia besar," bisiknya. Dia mencondongkan tubuh, dan untuk sesaat, aku merasa ingin bersandar padanya, mencari perlindungan dari ketegangan yang ada di rumah. Tapi bayangan ayah yang sedang mengasah parang tiba-tiba muncul di benakku. Aku pulang saat senja mulai merah padam. Ayah sudah ada di rumah, duduk di beranda dengan lampu minyak yang belum dinyalakan. Dia hanya duduk dalam kegelapan. "Banyu mengirimmu pulang?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya dingin. "Kami hanya bicara ya." Aku berjalan melewati ayah. Namun tiba-tiba dia berdiri dan mencekal pergelangan tanganku. Pegangannya tidak menyakitkan, tapi sangat kuat. Aku bisa merasakan panas dari telapak tangannya meresap ke dalam kulitku. "Jangan terlalu dekat dengan laki-laki itu," bisiknya tepat di telingaku. Napasnya berbau kopi dan cengkih. Mereka hanya melihat apa yang ada di permukaan. Mereka tidak tahu betapa berharganya dan berbahayanya dirimu. Jantungku berdegup kencang. Wajah kami sangat dekat hingga aku bisa melihat pantulan diriku di matanya yang gelap. Ada kilatan proteksi yang posesif di sana. Dia perlahan melepaskan tanganku, namun jemarinya sempat mengusap bekas pegangannya di pergelangan tanganku dengan gerakan yang sangat lembut, hampir seperti belayan. Malam itu, hujan badai turun dengan hebat. Petir menyambar, menerangi kamarku sekejap demi sekejap. Aku merasa gerah yang luar biasa. Aku melepas pakaianku dan hanya mengenakan daster satin pendek yang sangat tipis. Aku berbaring di atas tempat tidur, membiarkan kaki telanjangku menyentuh kelambu yang menjuntai. Tiba-tiba, pintu kamarku berderit terbuka. Sesosok bayangan berdiri di sana. Ayah. Dia tidak masuk, hanya berdiri di ambang pintu, diterangi oleh kilatan petir dari jendela koridor. Dia melihatku yang sedang berbaring, melihat bagaimana daster itu tersingkap hingga ke paha karena posisiku yang tidak beraturan. Aku tidak bergerak.
Aku ingin memanggilnya, tapi suaraku tertahan di kerongkongan. Dia menarik napas panjang. Sebuah tarikan napas yang terdengar seperti rintihan tertahan, lalu menutup pintu dengan sangat perlahan. Keheningan yang menyusul terasa lebih keras daripada suara guntur di luar sana. Langit Wonosobo seolah retak. Hujan yang turun sejak semalam kini berubah menjadi badai yang tak kunjung usai, mengisolasi rumah kayu kami dari dunia luar. Suasana di dalam rumah terasa semakin pekat dan menyesakkan. Bau tanah basah dan kayu jati yang lembab merayap masuk ke setiap sudut ruangan, bercampur dengan aroma dupa cendana yang entah mengapa ayah nyalakan di sudut ruang tengah. Hari ini aku merasa tubuhku sangat berat. Aku mengenakan kebaya kutu baru modern dari bahan sifon transparan berwarna hitam. Di bawahnya, aku mengenakan kemben batik yang melilit erat dadaku hingga perut, mempertegas setiap lekukan tubuh. Kebaya itu tidak dikancingkan sepenuhnya, membiarkan kulit bahuku terlihat samar di balik kain tipis. Aku merasa seksi, namun juga terancam oleh perasaan yang aku sendiri tidak mengerti. Kakiku yang polos tanpa alas kaki melangkah di atas lantai kayu, merasakan getaran guntur yang merambat dari bumi. Aku menemukan ayah di dapur, sedang menyiapkan ramuan jamu tradisional. Dia tidak memakai baju, hanya mengenakan sarung tenun kasar yang diikat rendah di pinggangnya. Punggungnya yang lebar, berkilau karena peluh meski udara dingin, tampak bergerak ritmis saat dia menumbuk jahe dan rempah-rempah. "Minumlah ini," katanya tanpa menoleh. Suaranya lebih berat, seolah tersumbat oleh sesuatu yang emosional. Aku mendekat, mengambil gelas kuningan dari tangannya. Saat jemari kami bersentuhan, ada aliran listrik yang membuatku hampir menjatuhkan gelas itu. Mata kami bertemu. Tatapan ayah tidak lagi menyembunyikan apapun. Ada rasa lapar, ketakutan, dan pengabdian yang campur aduk di sana. "Kenapa ayah selalu menatapku seolah aku adalah hantu ibu?" tanyaku dengan suara berbisik, memberanikan diri. Ayah terdiam sejenak. Tangannya yang besar kini mendarat di atas meja kayu dengan keras. "Karena kamu lebih dari sekedar bayangannya, Melati. Kamu adalah kutukan dan berkah yang ditinggalkannya untukku." Setelah meminum jamu yang terasa panas dan pedas di tenggorokan, kepalaku mulai berputar ringan. Aku merasa sangat berani. Aku memutuskan untuk turun ke bawah, ke sebuah ruangan di bawah fondasi rumah yang selama ini selalu dikunci rapat. Entah mengapa, kunci itu hari ini tergantung di dekat pintu dapur. Aku menuruni tangga kayu yang sempit dan curam. Di bawah sana, udaranya dingin dan berbau seperti rempah-rempah kuno. Itu bukan sekedar gudang. Itu adalah semacam kuil pribadi. Di dindingnya tergantung foto-foto ibu dalam berbagai ukuran, semua mengenakan pakaian tradisional yang indah. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kerja dengan koleksi botol minyak wangi dan berbagai jenis bunga kering. Tiba-tiba, langkah kaki berat terdengar dari tangga. Ayah menyusulku. Ruangan itu sangat sempit, memaksa kami berdiri sangat dekat. Cahaya dari lampu minyak yang kubawa menciptakan bayangan raksasa kami di dinding. Ayah berdiri tepat di belakangku. Aku bisa merasakan panas tubuhnya tanpa perlu bersentuhan. "Kamu seharusnya tidak melihat ini," bisiknya tepat di belakang leherku. Napasnya membuat bulu kuduku meremang. Kenapa ayah menyembunyikannya? Kenapa semua tentang ibu terasa seperti rahasia gelap? Aku berbalik, dan kini dadaku hampir bersentuhan dengan dadanya yang bidang. Ayah menunduk, menatap bibirku, lalu mataku. Tangannya yang kasar perlahan terangkat, jemarinya yang kapalan menyentuh garis kebaya hitamku, lalu merambat ke atas menuju leherku. Itu adalah sentuhan yang sangat intim,
penuh kerinduan yang tertahan selama belasan tahun. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang liar. Ibumu tidak hilang karena diculik atau melarikan diri, Melati. Suaranya serak, nyaris tak terdengar di antara suara hujan di atas kepala kami. Dia pergi karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memakan cinta yang salah. Dan sekarang, aku melihat hal yang sama terjadi padamu. Tangannya kini menangkup wajahku. Jempolnya mengusap bibir bawahku dengan tekanan yang membuatku gemetar. Aku merasa seolah-olah aku sedang berdiri di tepi jurang, dan ayah adalah orang yang akan mendorongku, sekaligus orang yang akan menangkapku. Keheningan di antara kami begitu padat, hingga rasanya kami bisa tenggelam di dalamnya. Saat itu, sebuah suara benturan keras terdengar dari lantai atas. Seseorang sedang mendobrak pintu depan rumah kami. Ayah tersentak. Matanya berubah menjadi waspada dan penuh kemarahan. Dia melepaskan wajahku dan meraih parang yang terselip di balik ikat sarungnya. "Tetap di sini," perintahnya. Aku jatuh terduduk di lantai semen yang dingin, memeluk diriku sendiri. Di atas sana, aku mendengar suara teriakan Banyu. "Melati, kamu harus keluar dari sana. Ayahmu sudah gila." Suasana di dalam rumah kayu itu berubah menjadi medan pertempuran emosi yang menyesakkan. Suara gebrakan pintu dari lantai atas bergema hingga ke ruang bawah tanah, menghancurkan momen intim yang baru saja tercipta antara aku dan ayah. Ayah bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Matanya yang tadi penuh kerinduan, kini berubah menjadi tajam dan berbahaya, seperti macan tutul yang terpojok. "Tetap di sini, Melati. Jangan bergerak sedikit pun." Perintahnya dengan suara rendah yang menggetarkan dadu. Aku duduk bersimpuh di lantai semen yang lembab. Napas sandarku tidak beraturan. Kebaya hitamku sedikit berantakan, dan helai rambutku menempel di wajahku yang berkeringat. Aku mendengar suara perkelahian di atas, suara kayu yang berderit, benda pecah, dan teriakan kemarahan Banyu. "Kamu menyembunyikannya, Pak Tua! Kamu mengurungnya seperti kamu memurung ibunya dulu!" teriak Banyu. Aku tidak bisa hanya diam. Dengan kaki telanjang yang kotor karena debu bawah tanah, aku berlari menaiki tangga. Di ruang tengah, pemandangan itu membuatku terpaku. Banyu berdiri dengan baju yang basah kuyup, memegang sebilah kayu besar. Ayah berdiri di hadapannya, tenang namun mematikan. Parangnya terhunus rendah di samping paha. "Keluar dari rumahku, Banyu. Kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini," ucap ayah dingin. "Aku tahu lebih banyak darimu." Banyu menoleh padaku, matanya liar. "Melati, ikut aku sekarang. Ayahmu ini bukan menjagamu. Dia sedang mengubahmu menjadi dia. Lihat dirimu, lihat pakaianmu. Kamu bukan Melati yang aku kenal." Aku menunduk melihat penampilanku sendiri. Benarkah? Apakah aku mengenakan kebaya transparan ini dan mengurai rambutku karena keinginanku? Atau karena ada kekuatan lain yang membimbingku? Sentuhan ayah di bawah tanah tadi masih terasa membekas di leherku, hangat dan protektif. "Aku tidak akan pergi, Banyu," kataku dengan suara bergetar namun tegas. Banyu tertawa sinis, lalu dia melemparkan sesuatu ke arahku. Sebuah kalung perak tua dengan liontin berbentuk bunga melati. "Ibumu memberikannya pada ibuku sebelum dia menghilang. Dia bilang, jika putrinya mulai mengenakan pakaian yang sama dengannya, itu tandanya dia harus segera dibawa pergi sebelum ritual itu lengkap." Ayah menyerang. Gerakannya sangat cepat hingga aku hanya melihat kilatan baja. Banyu menghindar, namun bahunya tergores. Darah merah segar menetes ke lantai kayu jati yang hitam. Saat darah itu menyentuh lantai, aroma di ruangan itu berubah.
Bau besi yang tajam bercampur dengan wangi melati yang sangat kuat, hampir memuakkan. "Cukup!" teriakku. Aku berlari ke tengah mereka. Ayah berhenti seketika. Ujung parangnya hanya berjarak beberapa inci dari dadaku. Napasnya memburu. Dadanya yang bidang naik turun dengan cepat. Matanya menatapku, mencari-cari sisa putri kecilnya. Namun yang dia temukan adalah wanita dewasa yang sangat mirip dengan istrinya yang hilang. "Biarkan dia pergi ya," bisikku. "Atau aku akan pergi bersamanya." Ayah menurunkan senjatanya. Wajahnya tampak hancur, sebuah kerapuhan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Banyu mundur perlahan, memegangi bahunya yang berdarah. "Kamu melakukan kesalahan besar, Melati. Kamu memilih tinggal di dalam sangkar emas ini." Setelah Banyu pergi, keheningan yang lebih berat menyelimuti kami. Hujan di luar mulai mereda, menyisakan suara tetesan air dari atap. Ayah mendekatiku. Tangannya yang masih memegang parang gemetar. Dia menjatuhkan senjatanya ke lantai dengan bunyi denting yang keras. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berlutut di depanku, memegang ujung kain sarung batikku dengan sangat hati-hati. Seolah-olah aku adalah benda rapuh yang bisa pecah kapan saja. Dia menyandarkan dahinya di lututku. "Maafkan aku," isaknya pelan. "Aku hanya tidak ingin kehilangan satu-satunya cahaya di rumah ini." "Tapi kegelapan itu sudah ada di dalam darahmu, Melati. Itu mulai memanggilmu." Malam itu, aku tidak bisa kembali ke kamarku. Aku merasa sangat haus. Bukan haus akan air, tapi haus akan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Aku berjalan ke cermin besar lagi. Di bawah cahaya bulan yang mulai muncul dari balik awan, aku melihat sesuatu yang mengerikan sekaligus indah. Di leherku, di tempat ayah menyentuhku tadi, muncul tanda kemerahan berbentuk bunga yang perlahan-lahan mulai menggelap. Malam terakhir di Wonosobo terasa seperti mimpi buruk yang enggan berakhir. Tanda di leherku terasa panas, seolah-olah ada bara api yang ditekankan ke kulitku. Aku mengenakan gaun panjang dari bahan sutra putih yang jatuh dengan indah di lekuk tubuhku. Gaun yang kutemukan di lemari ibu. Gaun itu memiliki belahan tinggi di samping yang memperlihatkan kakiku yang jenjang saat aku melangkah. Di pergelangan kakiku, aku melilitkan rantai perak tipis yang gemerincing halus, menciptakan suara yang memikat di tengah kesunyian malam. Aku turun ke ruang tengah. Ayah sudah menungguku. Dia mengenakan pakaian tradisional Jawa lengkap, beskap hitam dengan kain jarik yang disetrika rapi. Wajahnya tampak jauh lebih muda, seolah beban bertahun-tahun telah terangkat, namun matanya memancarkan kegilaan yang tenang. Malam ini adalah malamnya Melati. Malam saat bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus. Katanya dengan suara yang lembut namun berwibawa. Dia membimbingku keluar rumah, menuju telaga di balik hutan jati. Sepanjang jalan, aku merasa hutan itu bernapas. Pohon-pohon jati tampak membungkuk saat kami lewat. Aku berjalan dengan anggun, membiarkan ujung gaun putihku menyapu rumput yang basah oleh embun. Suara rantai di kakiku menjadi satu-satunya musik di malam yang sunyi itu. Sesampainya di tepi telaga, airnya tampak seperti cermin perak di bawah cahaya bulan purnama. Ayah berhenti dan berbalik menghadapku. Dia mengambil botol minyak cendana terakhir milik ibu. "Aku harus menyelesaikan apa yang ibumu mulai," bisiknya. Dia mengoleskan minyak itu ke keningku, lalu ke bahuku yang terbuka.
Sentuhannya sangat pelan, sangat intim, seolah dia sedang menyucikan seorang dewi. Aku merasa seluruh tubuhku bergetar, antara takut dan keinginan untuk menyerah pada takdir ini. Tiba-tiba, dia memelukku. Pelukannya begitu erat hingga aku bisa merasakan detak jantungnya yang keras di dadaku. Kamu sangat cantik, Melati. Terlalu cantik untuk dunia ini. Dia melepaskanku perlahan, lalu menunjuk ke tengah telaga. Di sana, di bawah permukaan air, aku melihat sesuatu yang bercahaya. Itu bukan sekedar pantulan bulan. Itu adalah wajah. Wajah ibu yang tersenyum padaku dari kedalaman air. Dia menunggumu, kata ayah. Dia tidak pernah hilang. Dia hanya berubah menjadi sesuatu yang abadi. Dan sekarang, giliranmu untuk memilih. Menjadi manusia yang menua dan terlupakan, atau mending abadi bersama kami di sini. Aku melangkah mendekati bibir telaga. Gaun putihku mulai basah saat kakiku menyentuh air yang sedingin es. Aku menoleh ke arah ayah. Dia berdiri di sana dengan air mata yang mengalir di pipinya. Tangannya terulur padaku. Namun, di balik pohon jati, aku melihat sesosok bayangan. Banyu. Dia membawa obor. Wajahnya penuh horor. "Melati, jangan! Itu bukan ritual, itu adalah pengorbanan!" teriak Banyu. Aku berdiri di titik di mana air telaga mencapai pinggangku. Kain sutra putih itu kini menempel erat di tubuhku. Transparan karena air, memperlihatkan tanda bunga di leherku yang kini bersinar merah darah. Aku merasa ditarik oleh kekuatan dari bawah air. Tangan-tangan dingin yang menyentuh pergelangan kakiku. Aku melihat ke arah ayah, lalu ke arah Banyu, dan terakhir ke bawah air, ke arah wajah ibu yang memanggilku. Aku menyadari satu hal. Rahasia besar keluarga ini bukanlah tentang sihir atau kutukan, melainkan tentang cinta yang begitu besar hingga melampaui batas kewarasan. "Aku sudah memilih ya," bisikku. Tepat saat bulan tertutup awan hitam sepenuhnya, aku membiarkan diriku jatuh ke belakang, tenggelam ke dalam pelukan air telaga yang gelap. Suara teriakan ayah dan Banyu memudar, digantikan oleh nyanyian sunyi di bawah air. Namun, saat mataku mulai tertutup di dalam kegelapan air, aku merasakan sebuah tangan yang sangat kuat menarikku kembali ke atas. Bukan tangan ayah, bukan tangan Banyu, seseorang yang lain. Seseorang yang wajahnya sangat mirip denganku, namun dengan mata yang bersinar seperti api.